Apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin merespon setiap masalah menjadi anugerah pada kehidupan kita? Yang pertama, beliau Syekh Abdul Malik mengatakan kepada kita, yang pertama adalah orang-orang yang mendapatkan ujian. Yang harus dilakukan pertama kali adalah memperhatikan ucapannya, bahwasanya ketika dia mendapatkan deburan dan gelombang ujian, entah tiba-tiba mendapatkan masalah dengan suami ataupun istrinya, ataupun masalah hartanya, finansialnya, ataupun anak dan keturunannya. Pertama kali apapun musibah yang menyapa, lalu kemudian menyapa pada kehidupan kita, maka pastikan bahwasanya kita harus memperhatikan ucapan kita. Karena ucapan itu menggambarkan bagaimana problem kita selanjutnya. Karena tanpa kita sadari Rasulullah sudah mengatakan kepada kita, fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kamu ngomong kecuali yang baik, karena sesungguhnya malaikat itu bekerja untuk selalu mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Makanya tidak ada agama yang paling detail mengatur bagaimana ucapan manusia sesuai dengan apa yang Allah ridhoi kecuali adalah Islam. Sampai detail bagaimana Allah memberikan malaikat raqib, malaikat yang selalu mengawasi setiap ucapan-ucapan yang disampaikan oleh manusia, menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah, jangan pernah remehkan ucapan, terutama ketika mendapatkan ujian, karena ucapan itu akan diaminkan oleh para malaikat dan Allah akan bekerja sesuai dengan ucapan yang keluar dari mulut kita. Makanya perhatikan di dalam Islam itu bagaimana ketika kita marah disuruh diam, karena banyak sekali ucapan yang mengundang kemurkaan Allah disebabkan ketika kita marah lalu tidak mendengar petunjuk Nabi. Salah satunya ketika marah lalu berkomentar banyak dan akhirnya melukai banyak orang. Makanya dalam Islam kata-kata ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak kemudahan yang kita peroleh disebabkan kata-kata yang baik yang sering kita ucapkan dan kita pilih dengan hati-hati. Karena kita tahu bahwasanya setan selalu menjadi penumpang gelap pada kata-kata yang keluar dari lisan kita. Atau bisa jadi tanpa kita sadari banyak ucapan, banyak hal-hal buruk yang kita peroleh disebabkan karena ucapan-ucapan yang kita keluarkan, maka malaikat itu bekerja untuk mengaminkan apapun yang kita ucapkan. Makanya maaf ya, sampai air minum saja itu merespon ucapan kita. Kita mendapati ada air minum, kalau kita ucapkan kata yang baik, dia akan membentuk molekul yang baik. Tapi kalau kita ucapkan dengan kata-kata yang buruk, dia akan membentuk molekul yang buruk, yang mendatangkan keburukan bagi kesehatan kita. Bahkan tanaman itu pun ternyata beda. Kalau kita nyiram tanaman dengan lembut, kata-kata yang baik, dia akan tumbuh lebih segar. Tapi kalau kita cela tanaman sembari kita siram, maka pasti tanaman itu akan tumbuh tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gara-gara ucapan yang buruk mengiringi ketika memperlakukan mereka. Dan saya pernah tanya itu kepada salah satu tukang taman. Pada saat membangun taman di rumah saya tanya, Pak, beda nggak kalau kita mencela tanaman sembari kita nyiram, sembari kita mengucapkan dengan kata-kata sayang? Beliau berkata beda. Beda mas, kalau kita nyiram sembari mengucapkan kata-kata yang baik, maka sesungguhnya kata-kata yang baik itu menjadikan tanaman itu menjadi lebih mekar dan lebih hidup. Beda dengan tanaman apabila kita menyiramnya dengan cara mencelanya, menghujatnya, menggunakan kata-kata kotor, maka tanaman itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kalaulah tanaman, kalaulah minuman ternyata bereaksi dengan ucapan kita dan mampu membedakan mana ucapan baik dan mana ucapan buruk, apalagi malaikat, terlebih lagi Allah yang sangat memperhatikan ucapan manusia sampai menitipkan malaikat khusus untuk memperhatikan bagaimana perbuatan dan ucapan kita. Makanya yang kita khawatirkan adalah kalau kita mendapati masalah lalu kita berkata-kata yang buruk, kita khawatir kata-kata buruk itu sudah naik ke langit dan sudah bekerja sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Walaupun ternyata diri kita yang sudah mengucapkan mungkin sudah menyesal tapi tidak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Berapa banyak orang yang menyesal dengan ucapan yang pernah dia sampaikan 3, 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Tetapi ucapan itu telah bekerja secara efektif sesuai dengan yang dia ucapkan ketika Allah mengabulkan. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya Rasulullah SAW saking beliau tahu bagaimana efektifnya sebuah ucapan, maka beliau mengajarkan kepada kita sebuah doa yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridho. Sesungguhnya ya Allah, aku ini meminta kalimatmu yang hak
baik dalam kondisi marah atau dalam kondisi ridho. Karena kalau kondisi ridho, biasanya kita berpikir sebelum kita berucap. Tapi kalau kondisinya marah, banyak orang, laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun istri ketika sedang marah, maka dia mengucapkan kalimat yang tidak merupakan olah pikir dari iman dan ilmunya, lalu mengucapkan kata-kata yang pastinya ketika kata-kata itu dikabulkan oleh Allah, maka dia akan menyesal betul. Dan penyesalan itu akhirnya terlambat. Tanpa disadari, bisa jadi masalah besar itu terjadi karena ucapan-ucapan yang pernah kita keluarkan dengan lisan, disebabkan bekerjanya para malaikat untuk mengaminkan.